Lu tidak bisa melupakan orang, lu cuma bisa menggantikannya. Siapapun individunya itu akan terus ada di kepala lu, di hati lu, even itu baik atau jahat, ya itu cuma bisa digantikan, nggak bisa dilupakan. Buat apa lu punya orang yang lu sayang kalau lu nggak bisa menjadikan diri lu sebagai diri lu sendiri atau mengekspresikan diri lu? Buat apa lu punya orang tersebut? Gua Wow. nggak paham gua. Ya. I just don't get it. Lu percaya sama orang ini, lu sayang sama orang ini, entah itu temen lu, saudara lu, keluarga lu, tapi lu nggak bisa mengekspresikan diri lu. Buat apa? Gue tidak pernah menganggap uang itu ada. Gue tidak pernah bekerja untuk uang. It sounds so bullshit. Walaupun gue apapun butuh uang, semua manusia itu butuh uang. Tapi gue at this time I'm talking to you, gue tidak tahu jumlah uang gue berapa. Gue nggak tahu. Dan itu gue udah ngomongin ke mana-mana kalau gue tidak pernah tahu jumlah uang gue berapa. Exactly gue nggak tahu berapa. Level kerinduan tertinggi gue adalah gue menjadi seorang pengecut. Pengecut as in I need substances untuk melupakan. At least ketika gue mengingat atau merindukan, I drink to forget. And when I know that's not a good move, ya akhirnya sekarang gue lari gitu, lari gitu, kangen push up gitu. Sebelum kita mulai episode berkelas hari ini, aku cuma mau bilang bahwa faktanya banyak dari teman-teman yang dengerin Suara Berkelas hari ini itu mayoritasnya belum subscribe YouTube Suara Berkelas. Bahkan ada juga yang bilang nggak sengaja unsubscribe. Come on. Jadi aku mau mastiin juga ke teman-teman, aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe YouTube Suara Berkelas. Dan bagi teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dan insight baru dari podcast kita, aku mau teman-teman untuk subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itu berarti kalian nge-support tim Suara Berkelas untuk bisa datengin tamu-tamu berkelas lainnya. Dan sebagai gantinya, karena kalian udah subscribe, aku bakal bikin pertanyaan-pertanyaan berkelas. Kita bakal punya conversation yang berkelas yang akan membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Dan terima kasih banyak sudah support Suara Berkelas sampai hari ini. Dan selamat menikmati obrolan berkelas kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Yang pastinya kalian udah tahu. Ada Reza Arab. Hi, nice voice. Thank you for coming, bro. I mean, yeah, thank you for having me as well. Thank you for having me as well, ya. Semua orang tahu siapa Reza Arab ya? No, Harusnya semua orang di sini enggak tahu. lah, enggak lah. Tapi bagi orang yang belum tahu sisi lainnya Reza Arab, yang dimana aku bakal gali di Suara Berkelas, sisi vulnerability-nya. No, oke. Sisi apa, rasa sakit apa yang membentuk Reza Arab sekarang, yang membentuk karakter Reza yang lebih kuat. Ini langsung dijawab. Iya. Oke. Mungkin rasa tidak dianggap pernah adanya. Rasa dianggap tidak pernah adanya itu sih di beberapa orang yang justru gua pribadi kagumi gitu. Gua pribadi mengagumi mereka, tapi terus gua senang pernah bekerja sama dengan mereka, tapi at the end of the day mungkin karena satu lain hal, mungkin mereka melihatnya dari sisi lain, kan setiap orang pandangannya beda-beda ya. Gue punya POV mereka masing-masing. Terus jadi dia tidak dianggap pernah ada atau at least hal terkecil terbaiknya pun tidak dianggap ada gitu. Itu sih. Itu yang paling menyakitkan sih. Mungkin dikontekskan ke aku, yaitu ketika aku ngelakuin sesuatu butuh validasi orang itu, tapi kita dianggap tidak ada dan upaya kita tidak dianggap sama sekali, maka kita ngerasa kecewa. Which is kamu pernah kecewa? Of course. Kecewa udah pasti pernah. Mungkin bukan validasinya, tapi kayak at least halo, gue pernah berbuat baik loh sama lu. Kita pernah bekerja sama dengan baik-baik loh sama lu. Dan lu tahu sisi baik gue loh.
Tapi yang malah diingatkan ya, tapi itu manusiawi ya, wajar ya. Karena lu bikin bikin 1000 kebaikan, tapi lu ngelakuin satu kesalahan, itu yang diingat gitu. Ya. Dan itu yang kayak ya whatever, this is human. Tapi fase itu ketika awal merintis atau menuju ke fase sekarang? Every arc. Oh. Setiap apa? Bukan episode ya. Setiap fase? Iya, setiap fasenya ada bagian itunya sih. Ada bagian itunya. Mungkin yang tidak terjadi atau mungkin belum terjadi yang belakangan ini. Itu belum terjadi. Kalau aku balik ke fase pernah terjadi ya. Apa yang kamu hadapi? Gimana cara ngehandle fase tidak dianggap? Ataupun dianggap mungkin akan disalahpahami gitu. Gimana menghadapi fase gitu? Menghadapinya pertama itu gue approach them like nothing happened, which is di kepala gue itu memang tidak pernah atau tidak terjadi apa-apa, tapi di mereka itu ternyata gue ada salah gitu. Ternyata gue ada salahnya, tapi gue tetap berbuat atau melakukan hal yang oh ya udah, gue tetap melakukan hal yang menurut gue baik aja, tanpa gue tahu kalau mereka tuh sudah nggak suka sama gue gitu. Gitu. Jadi ketika gue approach mereka dan resultnya itu tidak sesuai sama, bukan sama apa yang gue harapkan, tapi tidak sesuai sama yang mereka objektif kan, objek apa bahasanya? Ya gitu, ya itulah pokoknya. Jadinya terus mereka let's say unfollow, block gitu. I was like, what? Oh dari situ gue baru sadar, mereka punya masalah sama gue gitu. Atau mereka merasa gue melakukan sesuatu kesalahan ke mereka. Which is akhirnya gue menggali, apa nih? Tapi gak nemu. Oke. Tapi gak nemu gitu. Terus, dan ketika menggali itu menghabiskan banyak energi kita dong. Lumayan. Lebih menghabiskan energinya itu ketika gue tidak mendapatkan jawabannya sebenarnya. Dan ketika yang balik lagi ke tadi yaitu ketika kok lu nggak inget sedikit, even a little bit, satu aja deh. Loh kita pernah kerja bareng loh gitu. Kita pernah kerja bareng kok gitu. Bukan yang kayak kita nggak pernah kerja kayak mungkin sama kayak gue sama lu Bill, we don't know each other, kita baru ketemu sekarang, terus gue telat 30 menit, I'm so sorry about that. Terus lu langsung marah ke gue, itu wajar gitu. Itu wajar gitu. Tapi ini kita kerja bareng like for months, for years gitu. Tapi cuma satu kesalahan yang bahkan gue nggak tahu apa, dan mereka tidak menjelaskan itu apa gitu. Itu sih. Itu yang paling mungkin mereka punya percakapan dengan orang lain yang menyalahpahami kamu kali ya, dan kamu nggak tahu. Sehingga yang kita bisa lakukan yaitu mencari tahu walaupun kita akan disalahpahami ya. Ya, dan itu membuat gue belajar juga kalau gue harus belajar dari POV orang lain juga. Walaupun gue nggak ngerti apa. Berarti mereka punya POV atau pandangan lain terhadap gue yang berbeda, yang begini, yang begitu. Ya udah, gue harus terima. Dan cara termudah untuk kecewa yaitu dengan berusaha mengontrol opini orang lain terhadap kita ya. Gue tidak mengontrol sih. Gue tidak berusaha mengontrol juga. Gue tidak berharap untuk ini agak kontradiktif sih sama apa yang gue omongin. Cuman ketika gue balik ke diri gue sendiri, gue tidak mau mengontrol sih. Gue tidak mengontrol atau tidak berusaha untuk ayo dong baik ke gue dong gitu. Ketika gue balik ke diri gue sendiri kayak whatever, just let them be.
Let them be. Fase sakit apa yang bikin seorang Reza itu akhirnya ketemu dengan fase dia kesepian, fase dia menjauhkan diri sementara dengan orang-orang di sekitarnya gitu? Sebenarnya fase itu nggak pernah ada, karena beberapa teman dan bukan beberapa, banyak teman yang berusaha approach, tapi guanya yang malah menghindar, gue yang malah left out dari mereka gitu, karena gue merasa gue membutuhkan itu. Kalau gue tetap ada di situ, gue merasa itu akan merusak atau mengganggu environment tersebut gitu. Jadi I was thinking like, okay, I better gue cabut dulu deh sebentar gitu. Gue cabut dulu deh sebentar for the sake of the environment dan juga diri gue sendiri juga gitu. Gitu sih. Kalau fase paling sakitnya mungkin grief. Itu ada hubungannya sama grief sih. Yang sampai sekarang masih terjadi, dan I thought gue udah sampai level acceptance. Tapi ketika gue berpikir kalau gue udah acceptance, ternyata belum. Itu yang kayak, terus ini apa? Terus gue di mana? Terus gue di level mana? Katanya stage of grief itu ada 5. Kok balik lagi ke 2? Kok balik lagi ke 4? Dari 4 kok balik lagi ke 1? Where the fuck gue gitu? Gue bingung sih. Dan ternyata gue belajar kalau grief itu tidak ada phase atau levelnya gitu. Grief itu berputar di oke, dari sini lo akan ke sini, dari sini. Sometimes you just sit, terus radio ngeplay lagu yang reminds you of that person. Sometimes lu ketemu orang terus kemarin waktu itu gue ada ketemu sama one of the legend of the Fast and Furious, Sungkang namanya. Iya. Gue nggak tahu siapa penyebutannya. I'm so sorry. Yang orang Jepang. Iya, orang Jepang. He made a movie. Terus dia punya satu mobil. Gue tanya, punya nama nggak mobilnya? Dia kan nggak tahu apa-apa ya. He had no idea. He has no single idea. Terus dia sebut, oh, her name is Lola. I was like, what the fuck is going on? Itu kayak hal simple kayak gitu aja. Itu kan hitting me so deep gitu. Lola, gue sampai tanya, what? Lola? Yeah, her name is Lola. What the fuck? Itu sih kayak itu. Sesimpel itu. Kayak just random things. Despite dari radio ngeplay lah, conversation dari beberapa orang yang nyangkut ke arah situ lagi gitu. Belum lagi red string theory yang tadinya gue kayak that's bullshit. Tapi kok terjadi gitu. Itu sih. Grief mengajarkan banyak hal ke kita ya. Banyak. Grief mengajarkan gue banyak hal. Salah satunya adalah komparasi. Komparasi as in gini. Gue tadinya mengkomparasi kayak, kok lu gak gini sih? Kok lu gak begitu sih? Lu kan harusnya begini pas grief. Karena gue griefnya begini. Kok lu gak begitu sih? Tapi seberjalannya waktu gue belajar kalau gak bisa disamakan. Gak bisa disamakan. Grief setiap orang tuh gak bisa disamakan. Mungkin cara gue grief tuh seperti ini. Dan mungkin cara mereka menghadapi grief adalah begitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Akhirnya gue belajar seperti itu sih. I wrote something. Gue suka nulis. Ya. Di grief ini, awal-awal gue nulis ini. Judulnya adalah Acting Not to be Acting. Acting not to be acting.
Kalau lu mau bahas deep banget ya, I was thinking kayak um, at that day, gue sedih. Deep down, I was sad. I was broke down. Tapi gue di sisi lain gue sadar nih kamera banyak banget nih. Ini kamera banyak banget nih. Kadang ketwist. I'm just gonna be honest. Kadang ketwist gitu. Ini gue yang mana? Ini gue tuh emang gue memang lagi sedih atau gue mau menampilkan gue sedih. Dan mungkin ini yang orang lain tuh nggak sadar. Mungkin ya. Tapi gue sadar akan hal itu. Kayak jadi gue nih lagi nggak acting loh buat sedih. Tapi gue beneran sedih. Tapi kok ada beberapa momen atau part di mana ada kamera loh. You have to do this. Entah mungkin karena belasan tahun yang udah gue lalui, jadinya gue punya pikiran seperti itu. Tapi akhirnya gue balik lagi, no. Valid, you're sad and that's valid. Gitu. Tapi ada kamera yang gue kayak, oke, masa iya gue acting? Ini gue nggak acting kan? Itu kenapa gue tulis acting, not to be acting. Wow. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian gak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. Aku mencoba masuk ke dunia seorang Reza ya tadi, acting, not to be acting, karena kayak aku tahu aku lagi di fase sedih, sorrow, grief. Whatever. Dan aku tahu bahwa orang itu punya ekspektasi ke kita bahwa oke, kita harus sedih segala macam. Sehingga kita susah membedakan nih mana beneran yang pakai topeng, mana yang beneran literally cuma si Reza ini yang tahu perasaan dia kan. Iya. Media itu bakal ngejak sih. Dia bakal ngejak bahwa wah si Reza gak sedih. Pas Reza sedih, wah si Reza sedih gitu. Sehingga pikiran itu terus muncul pada kita lagi di fase sedih beneran gitu. Kalau aku masuk lagi ke fase itu gitu, apalagi yang terjadi dan apakah ada tulisan-tulisan menarik, apakah ada satu pikiran yang aku mau menggali versi Reza yang belajar banyak dari pelajaran itu gitu. Oke, kalau balik ke sana itu justru yang menyadarkan itu adalah teman-teman terdekat. Tapi mereka bukan menyadarkan atau berusaha menyadarkan, tapi mereka mereka bahkan tidak memberikan solusi, tapi ngasih fakta. Oke. Faktanya ini orang udah nggak ada, Rap. Ini orang udah nggak ada. Itu yang harus kau tahu. Ini orang udah nggak ada, sudah tidak ada di sekitarmu, gitu. Udah nggak ada di sekitar lu. Ini orang sudah tidak ada di dunia ini, gitu. Dan itu yang harus lu sadari. Tapi kan gue tetap denial gitu. I ask everybody kayak dia di mana sih, lagi apa sih sekarang? Sampai kayak mempercaya hal-hal yang kayak I don't know, spirit communicator, whatever call this, I don't know. Cuma buat memuaskan atau memvalidasi diri sendiri gitu. Ya sekali senang. Cuman kan balik lagi itu fata morgana, itu cuma ilusi gitu kan. Atau mungkin benar, nggak tahu. Atau mungkin benar pun nggak tahu juga gitu. Yang pasti cuma untuk memuaskan diri sendiri aja sih.
Tapi at the end of the day teman-teman ngingetin ini orang udah nggak ada. Ini realita yang lu harus hadapi. Yesterday is gone. Lu harus hargai waktu di saat ini. Dan besok itu masih belum tahu lo akan terjadi apa gitu. Ya. Itu sih. Wow. Itu dalam sekali sih. Karena tadi di Suara Berkelas kita biasanya ngomongin sesuatu yang berbau self improvement kan. Banyak orang belajar dari fase tertinggal, fase ditinggalkan. Apakah fase ditinggalkan atau fase ditinggalkan oleh orang terdekat, tersayang itu bikin seorang Reza itu berpikir bahwa gue harus jadi lebih baik tanpa ingin membuktikan ke orang lain, tapi membuktikan ke diri gue sendiri bahwa ini bisa jadi pelajaran hidup yang bikin gue berubah, atau seperti apa? Justru bukan membuktikan, tapi I'm just gonna say legacy yang dia tinggalkan. Itu berupa pesan-pesan tipis, pesan-pesan yang singkat, pesan-pesan yang mungkin untuk beberapa orang tuh nggak penting gitu. Tapi for me that matters. Salah satu contohnya adalah untuk tidak mengeluh all the time. Karena gue tuh selalu ngeluh all the fucking time. Anjing lah macet. Anjing kenapa begini? Anjing kenapa begitu? Aduh kok lama? Aduh gue orangnya mikirinnya ke depannya. Aduh nih 10 hari ini gue harus ngapain? Aduh kayak hari ini akan ada 3 kerjaan. Lalu syuting. Aduh. Gue selalu kayak gitu. Tapi gue nginget apa yang dia ngomong gitu. Ngapain ngeluh? Ujungnya kan harus dilewatin. Ya udah, gue belajar dari situ, dari legacy yang dia tinggalkan gitu. Yaitu always be happy, always cheerful, always share the happiness ke orang lain, dan ya not complaining all the time. Tadi ada kata-kata always share the happiness all the time ya. Mungkin orang-orang yang menurut aku sudah lama di industri kreatif dan dia sudah lama di puncak dan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan per hari ini, bisa jadi happiness-nya itu udah di level yang berbeda gitu ya. How do you define happiness di Reza yang sekarang? I still couldn't find it. I still can't find it. Masih berusaha kah? Berusaha dengan nanya gitu ke orang-orang gitu. Kok lu bisa sih happy? Like, how? Kenapa lu sesimpel gini deh? Orang yang paling terdekat sama gue lah, Cynthia, ada orangnya di sini. Ya. Dia sesimpel ke mall, terus dia beli snack, apapun yang makanan manis, dia happy gitu. Terus perjalanan ke bandara ke sini, dia tidur cuma 15 menit, dia happy gitu. Dia main game, dia happy. Gue kayak, how come? Kok bisa gitu? Temen gue yang lain olahraga happy, kok bisa gitu? Gue nggak ngerti apa itu happiness tuh apa, gue nggak ngerti gitu. When I was with her, gue happy dengan sesimpel dianggap ada, quote unquote dianggap ada. Itu aja gue udah happy gitu. Dianggap ada dan dibanggakan sama beliau tuh gue happy gitu. So when she's gone, ya gue hilang arah lagi. Ya gue nggak tahu apa itu happiness lagi, dan berusaha mencari lagi, jatuhnya membandingkan, mau tidak mau membandingkan. Dan siapapun itu yang sudah berusaha masuk dan yang mungkin kedepannya akan ada, itu akan jatuhnya dibandingkan gitu, mau tidak mau. Mau gue secara sadar atau nggak sadar akan membandingkan gitu dengan beliau. Yeah. Sorry for asking. Yes. Oh no worries. Mungkin di konteks aku atau orang yang aku kenal, ketika kita kehilangan orang terdekat, orang tersayang yang selama ini mereka jadi bagian dari hari-hari kita. Yeah.
Setiap hari ada conversation, setiap hari ada chat, setiap hari ada hal-hal yang bikin kita happy, sesimpel reminder aja gitu ya. Ah. Dan mereka hilang, berarti ada part dari hari kita yang hilang juga. Pasti ada kerinduan yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Level kerinduan dalam palung Mariana gitu ya. Iya. Masuk ke Reza sekarang, level rindu seperti apa, dan karena aku nggak paham itu, dan orang bisa aja menganggap ini aneh segala macam, tapi you have to be seen di sini untuk cerita hal itu. Oh God. Level kerinduan tertinggi gue adalah gue menjadi seorang pengecut. Pengecut as in I need substances untuk melupakan. At least ketika gue mengingat atau merindukan, I drink to forget. Tapi itu tidak last, itu hanya sementara. Iya, dan akan terjadi lagi gitu. And when I know that's not a good move, ya akhirnya sekarang gue lari. Kelari gitu. Lari gitu, kangen push up gitu. Buat gue tuh bodoh ya, buat gue. It's a good thing. Iya, good thing. Tapi buat gue di diri gue, deep down gue yang tidak pernah melakukannya, itu tuh kayak lu tolol banget dah gitu. Kayak kok lu harus tetap pengecut gitu, karena lu membutuhkan sesuatu, membutuhkan pelarian gitu, untuk melupakan gitu. Which is itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Jadi sekarang gue belajar untuk nggak bisa dilupain, tapi itu akan terus hidup di dalam diri lu. Nah itu yang lagi berusaha, ruang itu yang lagi berusaha gue perbesar supaya dia tetap ada di sini, tapi gue tetap bisa hidup. Anjir, gue bisa ngomong gitu coy. Gokil loh. Ih, gila. Ih, Makanan Clipper, silakan Clipper. wih. Ya, Wow. ya. Eksklusif hanya di Suara Berkelas ya. Holy shit. Wow. Itu versi gue yang mana itu ya? Versi emang datang untuk sharing di sini gitu ya. Iya. Aku penasaran deh. Karena dari tadi beberapa kali seorang Reza itu menyebut tentang ada temannya ketika di fase kehilangan gitu ya. Which is teman di sini hadir bukan untuk kasih solusi, tapi untuk mengingatkan atau sekedar menampar Reza realitas seperti ini gitu. Sekarang define pertemanan versi Reza Arab. Teman berkelas mungkin versi Reza Arab. Justru gue bukan mau bahas soal pertemanannya, tapi gue lebih membahas soal kalau ini tuh tidak, apapun itu nggak ada yang abadi, which is sama pertemanan juga. Oke, mungkin teman-teman yang ngingetin gue ketika itu sekarang udah nggak ada. Oh really? Sekarang udah nggak ada. Ya maksudnya mereka tidak part of bukan your hal yang daily. salah. Mereka punya jalannya masing-masing gitu. Dan sudah tidak ada lagi yang mengingatkan gue nih. Jadi at the end of the day gue balik lagi ke diri gue sendiri. Oke, lu butuhnya apa? Apa nih lu butuhnya apa? Lu pengennya apa? Lu mau apa sih yang lu cari gitu. Ya akhirnya gue abuse diri gue ke kerjaan supaya enggak sih, no that's bullshit, sorry. Nah, oh my god. Semenjak grief itu terjadi, gue tuh hidup tuh by order. By order gitu. Kayak oke, hari ini hari yang harus dilakuin A, B, C, D, gue lakuin, gue tidur. By order, everything always by order, everything. Jadi tidak ada atau belum pernah yang gue lakuin atas dasar kemauan gue sendiri, kecuali kayak ya itu yang pengecut tadi, entah itu minum, entah itu akhirnya gue stop dan lari dan olahraga gitu. Itu sih. Jadi gue bukan membahas pertemanan yang
match atau pertemanan yang berkelas, karena nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. They will have their own lives and that's fine. And I will have my own life as well and they should understand about it too. Jadi ya mungkin yang berkelas, mungkin yang bisa gue bilang kayak bukan yang lu ketemu setiap hari gitu, tapi yang lu jarang WhatsAppan, lu jarang teleponan, tapi ketika ketemu lu happy banget. Ada yang kayak gitu. Contohnya paling deket ya, mungkin ya, gue ini self proclaim gue ya, gue jarang WhatsAppan sama Gading, jarang WhatsAppan sama Borel gitu. Tapi ketika ketemu, gue happy banget. Mereka happy dan mereka welcome banget gitu. Anjir, kayak gitu, kayak gitu sih. Yes, quality over quantity ya. Buset bisa dihitung jari. Mungkin kadang nyo di mana? Wah, gue lagi di Venice nih. Wih, deket tuh, gitu. Deket tuh. Guanya mah di Sentul gitu. Dia di Venice gitu. Oke, nanti balik ketemu ya. Tidak terjadi gitu. Yeah. Tapi ketika waktunya match ketemu, we were so happy. Pasti. Dan ceritanya banyak gitu. Ya. Mungkin yang bisa define temenan berkelas kayak gitu sih. Sama mungkin ini. Let's say you are in the room. You're having a party with a lot of people, bunch of people. Tapi lu nggak happy gitu. Bandingin sama lu di satu ruangan, paling cuma yang lu kenal cuma 4-5 orang. But you feel safe. Yeah. You feel secured. Jadi lu bisa jadi diri lu sendiri apa adanya. Nah, itu mungkin definisi dari pertemanan yang mungkin yang lu bilang berkelas ya. Yeah. Tidak salah sama yang rame ini nggak salah juga. Tapi ketika rame-rame ini kan lu ya mau nggak mau lu pakai topeng. Setidak memakai topengnya gua, sejadi diri sendirinya gua all this time tetap akan ada nahannya gitu. Tapi ketika sama 4-5 orang doang ini nih, wah gue bisa gila-gilaan, bisa jadi diri sendiri, bisa dan mereka bisa menerima gue yang contoh ya maboknya kayak anak kecil, mabok jadi anak kecil gitu, dan mereka terima gitu. Itu sih kayak gitu. Aku penasaran dengan. Lu penasaran mulu ya? Iya, that's why kita bikin podcast ya. Menggali kan. Etos kerja kali ya. What? Etos kerja adalah pertanyaan aku kalau orang yang berkelas. Etos kerja transisi 20-an ke 30-an. Karena ada konten yang bilang seorang Reza itu kan bekerja juga pakai mood kan. Etos kerja. Karena aku pernah tulis quote seperti ini. You have to risk looking broke to get rich. Lo harus berani terlihat miskin dulu biar kelihatan kaya. Lo harus berani terlihat lemah dulu baru biar kuat. Lo harus berani terlihat putus asa dulu baru dicintai. Karena banyak dari kita itu punya ego yang besar dan ego itu lebih mematikan daripada kegagalan dan penolakan ya. Which is di etos kerja kita, banyak dari kita tuh punya ego dan gengsi yang besar sekali. Apa bedanya Reza yang dulu 20-an ke sekarang 30-an gitu. Tentang etos kerja, the way you see money, the way you see your team gitu. Oke. First of all, kalau perbedaannya mungkin kalau soal duit dari dulu sampai sekarang sama, masih sama, tidak ada bedanya. Yaitu gue tidak pernah menganggap uang itu ada. Gue tidak pernah bekerja untuk uang. It sounds so bullshit. Walaupun gue apapun butuh uang, semua manusia tuh butuh uang. Tapi gue
At this time I'm talking to you, gue tidak tahu jumlah uang gue berapa. Hmm. Gue nggak tahu. Dan tuh gue udah ngomongin ke mana-mana kalau gue tidak pernah tahu jumlah uang gue berapa. Exactly gue nggak tahu berapa. Ya Yang pasti penting- ya pasti di atas 10 juta ya. Nggak tahu. Di atas 10 juta juga nggak tahu ya. Gue bahkan nggak tahu. Yang penting gue tanya. Gue mau beli ini boleh nggak? Aman nggak? Aman. Oke, mau. Gitu. Kalau nggak aman, oh ya udah. Gitu. Oh nggak aman ya? Berarti duit gue kurang dong. Di talk tuh aman atau nggak aman? Ada Cynthia sama orang finance. Oke. Ada orang finance gue yang megang keuangan. Udah. Kalau etos kerja, kalau ego ya, dulu dangak banget. Well, same. Maksudnya, cuma mungkin sekarang dangaknya pada tempatnya ya. Kalau dulu dangaknya tuh all the time gitu, nggak peduli siapa, nggak mandang, bahkan nggak recheck dulu, ini orang siapa sih, gitu. Mungkin kalau sekarang kayak capek gue dangak. Capek gitu. Kayak gue yang dulu tuh udah hancur dimakan sama ego gue gitu. Dan gue gak mau itu terulang yang sekarang. Walaupun kadang-kadang ego gue tuh dibutuhkan. Ego gue yang besar ini kadang-kadang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Yeah. Which is semua kerjaan yang sampai detik ini gue lakukan itu membutuhkan keputusan gue gitu. Jadi ya itu gue menempatkan ego gue pada tempatnya aja. Kalau sekarang, kalau dulu enggak. Soal mood, yang kalau kerja sesuai mood, iya. Sampai ditinggal lula. What do you mean? Ya itu dulu kan yang tadi gue bilang, dulu gue ngeluh all the time. Sekarang enggak. Terus sekenal gue sama dia, bukan kenal kan udah lama banget ya. Kenal udah lama banget. Tapi ketika gue dekat sama dia dan akhirnya berhubungan sama dia, ngelihat dia nggak pernah ngeluh, ngelihat dia nggak pernah tuh kerja pakai mood tuh, nggak ada tuh. Dia selalu kerja happy. Yang let's just say sebelum datang bulan atau hari H datang bulan gitu, hari pertama datang bulan, orang kan cewek biasanya kan pasti gimana? Gue nggak pernah ngeliat itu di dia. Kerja aja gitu. Gue kayak ini orang apa pohon, gue bilang gitu. Kok bisa gitu? Dan gue belajar banyak banget dari beliau. Belajar banyak banget itu yang membuat gue sekarang kayak gue malu deh kalau gue kerja pakai mood gitu. Kayak malu-maluin deh. Makanya setelah sepeninggalannya beliau, gue kerjain dulu deh. Lukanya belakangan gitu. Itu bisa ditunda. Nanti gue cari cara sendiri gitu. Entah itu gue menyendiri, entah itu tiba-tiba keluar sendiri, meledak sendiri gitu. Tapi yang gue pelajarin dari dia ya itu. Malu sama dia. Wow, itu bagus. Malu banget gue sama dia. Kalau ngeliat dia kerja sama ngebandingin gue kerja pakai mood. Idih, malu gitu. Malu walaupun dia udah gak ada ya, tetap malu gua. Itu yang aku maksud tadi self improvement, which is ada perubahan, ada legacy yang bikin aku tuh pengen berkembang. Which is seorang gereja tuh pengen berkembang juga. Itu tanpa disadari bahkan. Dan aku sempat nemu salah satu postingan yang bilang gini, kayak tulisannya, aku paling respect ke orang yang tanpa dia suruh, dia tuh mengubah hidup kita. Karena kita lihat aksi-aksi dia. Tanpa dia suruh, tanpa dia kasih advice ke kita. Tapi kita tuh berubah karena kita ngeliat, kita malu dengan pergerakan dia, kok bisa tuh orang positif banget, kok bisa tuh orang keep going. Itu menurut aku tuh orang yang berkelas juga gitu. Kita bergerak dan beraksi karena terinspirasi dari aksi-aksi dia, bukan dari ucapan dia. Oh iya. Sure. Yeah. Dan tadi kan Reza juga bilang kan, she's amazing. Gue kerjain dulu, pain-nya belakangan. That's a good point. Apakah itu dilakukan juga ketika lanjutin maraton atau ke project film yang sekarang gitu?
Iya, semuanya iya. Maraton ketika itu kan terjadi during maraton kan. Ya. Which is gue harus tetap melakukannya karena eh dia nih pengen ngeliat nih gue punya rumah nih gitu. Dia pengen pengen lihat gue punya rumah sendiri. Dengan gue yang tahu dia punya aset A B C D. Ih, buset. Baru umur segini udah punya ini itu kok gue begini ya. Itu yang bikin gue kayak oke, I have to push myself. Kayaknya pain-nya nanti dulu deh, atau enggak pain-nya gue lampiasin ke A B C D, entah curhat lah, entah tiba-tiba meledak sendiri lah. Kayaknya baru 3 minggu lalu deh. Jadi gue udah lama banget gak minum alkohol. Oh, mungkin ini buat terdengar bullshit buat semua orang karena gue peminum gitu. Tapi udah baru gue jarang banget minum, sampai 3 minggu lalu gue minum cuma 3 gelas. Resultnya gue teriak-teriak nangis kayak orang gila, lepas gitu. Nangisin almarhumah gitu. Sendirian. Akhirnya gue teleponnya, yang gue telepon 911 gue, Cynthia gitu. Iya gitu. Itu hasilnya. Gue juga bingung kenapa. Tapi pas udah sadar, lega gitu. Karena gue tidak pernah bisa melampiaskan itu. Gak pernah, selalu gue simpen. Kapan terakhir seorang Reza nangis? Oh, kalau nangis kadang-kadang masih tiba-tiba buka mata gitu. Terus kayak, tapi apa ya, ngobrol sama diri sendiri jatuhnya. Kayak, ih lagi sedih lu ya gitu. Gak apa-apa kok, nangis aja. Terus nanya, ngobrol gitu. Nanya, lagi sedih ya? Lagi ngerasain apa sekarang? Lagi butuhnya apa? Gitu. Pegang dada sendiri, lagi kangen ya? Kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Ya abis mau gimana lagi? Kan gue gak bisa ngomong sama arwah ya? Gak bisa. Jadi ya cuma bisa seperti itu sih. Nginget-nginget yang baik-baiknya. Ya karena cuma itu yang bisa diinget. Life must go on. Sounds bullshit, but ya. Ya. Izinkan aku balik lagi ke tadi tentang etos kerja kali ya. Which is aku tahu sekarang lagi sibuk banget sama project ABCD. Termasuk yang aku tadi kaget diinfoin sama tim katanya mau project film. Film. Kenapa film gitu, dan apakah itu part of motivasi tadi juga, which is someone akan sangat bangga karena si Reza ini mungkin pernah ceritain dia pengen punya film dan akhirnya dia lakuin aja pennya nanti. Oh enggak, kalau film itu memang cita-cita gue pribadi, yaitu mendirect sebuah film yang beneran film ya. Ya. Itu emang cita-cita gue. Akhirnya salah satu pemeran utamanya almarhumah. Beratnya justru afternya, yaitu beliau kan meninggal lalu gue harus melewati semua fasenya sendirian. Ya maksudnya gue harus nonton gitu. Gue kan sebagai director gue harus memutuskan ini picture lock atau enggak gitu. Apakah harus ada yang direvisi atau tidak gitu. It took more than 40 days. Lebih dari 40 hari. Buat kayak, okay, I have to watch it. I gotta do my responsibility. Banyak yang nungguin. Yang butuh makan juga bukan lu doang, Rap. Yang lain juga butuh nih. PH juga butuh jawaban nih. Dan ya balik lagi ke beliau. Ya ini kan karya beliau juga gitu. So she did her best. Ya kenapa gue enggak gitu. Walaupun hasilnya pas gue nonton bonyok banget, nangis pas gue nonton previewnya. Wah, I was in chaos. Itu gue nangis sampai nggak bisa nafas ya masalah. Nggak pingsan udah bagus itu.
But yeah, hopefully she's happy with the results sih, because I did my best. I did my best. Ya. Hidup ini indah ketika kita tahu tidak akan ada penyesalan karena kita menyadari bahwa kita udah did your best gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit kenapa ada kata-kata tadi gue nangis banget di situ ya. Mungkin kita akan nonton film itu tapi part apa yang literal itu bikin seorang Reza kayak masuk banget ke dunia itu, ke film itu, dan even kamu nonton sendiri aja nangis parah gitu. Apa yang dinamika atau apa ilmu-ilmu yang mungkin bisa di-share ke kita, dan aku butuh tahu itu. Ya bikin nangisnya karena gue nginget semua prosesnya kan bareng-bareng sama dia, kerja kerasnya juga bareng-bareng sama dia juga. Gue nggak bilang yang lain nggak kerja keras ya, semua kerja keras. Cuma ya kan gue deketnya dan berhubungannya sama dia gitu. Dan she was very happy with the project. Gue tahu dia ini salah satu impian beliau juga gitu, untuk main film yang benar-benar main film dan jadi main karakter lagi gitu. Gue nggak inget apa yang bikin gue nangis sih ketika gue nonton previewnya. Tapi yang pasti di tengah previewnya itu gue udah nggak function. Gue udah nggak inget apa-apa. Gue nggak ingat apa yang gue lakukan. Ini gue males ceritain ini sebenarnya. Cuman jadi gue kan butuh BTS ya. Dan kami tim PH juga punya tim BTS gitu. Jadi itu pertama kali gue nonton dan mereka mau tahu reaction gue yang akan dijadikan BTS nantinya. Ya. So we set up a camp. Set up camp, di mana camp itu adalah camp yang dipakai di syutingan maraton. Which is itu camp buat TV gitu. Ya. Nah, camp tersebut itu tuh, ini gue simpel aja. Camp tersebut itu kalau misalnya camp tersebut nggak bisa langsung kayak lu stop recording gitu, nggak bisa automatically stop recording, nggak bisa. Bisanya terjadi akan jadinya per klip, per 15 menit, per 15 menit, per 15 menit, 15 menit. Di setup, udah record, gue ditinggal sendiri. Waktu itu di gazebo, gue ditinggal sendiri. I was alone, gue nonton yang gue bilang tadi, gue setengah dari tengah itu gue udah gak function, gue udah gak tau apa yang gue tonton. Itu semua berantakan otak gue sampai akhirnya gue broke down, nangis, kacau. Terus Cynthia samperin, terus udah tomorrow, besokannya gue nanya, file kemarin aman gak? Semua diem. Bang, filenya stop di 3 menit 13. I was like, what? Iya, sorry bang. Kita udah cobain berkali-kali. Memory card aman. Memory aman. Karena udah maksudnya tim gue tim proper, tim yang proper gitu. Tim broadcast juga gitu. Memory aman. Kamera aman. Terus dicobain ke kamera lain aman. Dicobain ke kamera yang sama juga, di-record sampai 2 jam, 3 jam aman. Jadi sampai sekarang nggak ada scientific reason kenapa itu bisa terjadi gitu. And then I track back to myself. Oh ya, mungkin ini gue tidak perlu mengglorifikasi ini mungkin. Mungkin kalau filenya ada, ya itu akan mengglorifikasi bahan promonya gitu. Dan dari situ gue stop. Gue kayak oke, gue ngomong ke PH, gue ngomong ke yang lain, semuanya tim, gue bilang gue tidak mau mengglorifikasi kepergian Lula sebagai bahan promo. Let's stick to the movie, stick ke karyanya. Anggaplah dia masih ada.
Makanya BTS-nya itu seperti ya udah seperti filmnya masih berjalan aja gitu. Dibentuknya seperti itu. Itu sih. Itu kejadian yang sampai sekarang tim gue nggak dapat jawabannya sampai sekarang. Nggak ngerti. Just crazy. Karena nggak ada orang lain di situ. Ya. Nggak ada orang lain. Memorinya aman, semua aman, nggak jelas. Aku tadi justru sangat amazed dengan seorang Reza yang being vulnerable, cerita kalau ya gue nangis ya udah nangis gitu. Tiba-tiba gue in tears atau gue ingat sesuatu ya udah gue ngomong sama diri gue sendiri terus keluar air mata gitu. Tapi kan banyak pria-pria zaman sekarang itu justru menutup sisi vulnerability-nya gitu. Kayak kita tuh nggak mau kelihatan kita lemah, terutama di depan orang tersayang. Selama ini gimana seorang Reza itu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya tuh di hubungannya, di pekerjaan, dengan pasangan. Posisinya tuh gimana? Kayak kita kan ngeliat di luar nih. Tapi posisinya Reza tuh pakai topeng apa aja atau dia pakai baju apa aja? Justru gue agak bingung sama kalimat lo tadi. Buat apa lu punya orang yang lu sayang kalau lu nggak bisa menjadikan diri lu sebagai diri lu sendiri atau mengekspresikan diri lu? Buat apa lu punya orang tersebut? Wow. Nggak paham gue. Ya. I just don't get it. Lu percaya sama orang ini, lu sayang sama orang ini, entah itu temen lu, saudara lu, keluarga lu, tapi lu nggak bisa mengekspresikan diri lu. Buat apa? Terus bukan gunanya mereka apa? Terus gunanya link atau hubungan itu apa gitu? Dan begitu juga sebaliknya gitu. Ya gue juga harus menerima ketika mereka lagi membutuhkan gue ketika mereka lagi vulnerable juga kan. Am I wrong? Banyak orang-orang yang masih berhubungan sampai sekarang itu tidak terbuka 100%. Which is kalau gue vulnerable, kalau gue menunjukkan sisi gue yang sangat-sangat terbuka ini atau telanjang ini, gue akan ditinggalkan gitu. Which is banyak hubungan-hubungan yang terkesan toksik atau tidak real 100%. Kayak banyak orang masih menjaga ingin terlihat sempurna di depan orang-orang terdekatnya. Good luck then. I mean, good luck with your life. Wow. Hebat. Lebih hebat dari orang yang vulnerable bahkan. Lu bisa gila pura-pura kuat mulu sih gila ya. Itu sih super power yang kayaknya superhero nggak mau deh. What do you mean? Even Spider-Man aja nangis gitu. What do you mean? Ya, gue nggak ngerti sama orang yang bisa pura-pura kuat terus all the time. That's something. Gue sih tidak menemukannya itu di pertemanan gue sih. Enggak sih. Gue punya adik. Maksudnya adik-adikan gitu. Grace gitu. Ya. Gue bisa chat dia. Gue manggil dia Cici gitu. Ya. Ci, gue lagi kangen lu lah, Ci. Lagi nangis nih gue. Sama nih gue juga kangen dia banget nih. Jadi nangis juga kan gue. Udah, sesimpel itu. Tapi kan itu lega. Yeah. Mengekspresikan diri itu kan lega gitu. That's the point, ekspresikan diri. Ngapain lu tanpa merasa bersalah. Ngapain lu punya orang yang lu sayang, yang lu percaya, yang lu deket, tapi lu nggak bisa jadi diri lu. Temenan aja yang botol gitu, ngapain kayak what the I don't get it. Aku sempat baca satu postingan yang bilang bahwa banyak pria itu akan belajar dari pengalaman hidup dia dalam 10 tahun terakhir dan fase itu berubah total. Mungkin dulu seorang Reza, kalau aku asumsikan pernah kayak impulsif banget, kayak pernah meledak-meledak banget gitu. Atau tadi pernah cerita kayak aku complaining all the time, bla 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 bla. Ya. Fase meredam itu gimana?
Karena aku belajar masuk ke fase 30-an, mungkin ada hal yang aku ngerasa wah aku wise banget deh menghadapi ini, tapi pas di lapangan ya mungkin ada hal yang gak bisa aku kontrol. Fase-fasenya banyak banget fase-fasenya. Gue nggak mau bilang I'm the best, Ya. or apa yang gue lakukan itu atau yang udah gue laluin itu di atas rata-rata orang lain pada umumnya atau apapun, enggak lah, itu gue nggak mau menjadikan itu perbandingan ya. Cuma fase-fase yang udah gue lewatin ya banyak. Apa? Miskin, cerai, terus udah harusnya nikah, meninggal. Apa lagi gitu, gue mau nyombongin apa lagi gitu. Gue mau ngomongin fase pahit apa lagi? Iya, mau nyombongin apa lagi, entah itu pain, entah itu achievement juga. Ya. I just wrote on my Instagram story kayak fuck with all this achievement, plugs, trophies and everything. Yang harusnya tuh orang lihat tuh orangnya, tapi tuh orang udah nggak bisa lihat lagi gitu. Buat apa gitu? Buat apa gue dapet penghargaan A, B, C, D, terus apa gitu, buat apa? It doesn't matter anymore for me. Udah. Jadi sekarang yang gue lakukan pure either buat orang lain atau orang lain. Gak ada lagi buat diri gue sendiri. Gak ada sih. Even gue mau beli rumah aja, gue mikirin teman-teman gue nongkrongnya di mana ya. Sampai titik itu gitu. Kayak banyak keputusan yang diambil oleh seorang Reza yang di fase sekarang itu bukan lagi tentang untuk kepentingan intrinsik doang, bukan. It's not about me kan. Dari dulu sebenarnya, cuma sekarang lebih kental aja sih. Oh. Dari dulu sebenarnya sih lebih ke orang lain. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah diketemukan sama orang-orang yang sampai sekarang bertahan sama gue tuh juga bukan mikirin dirinya sendiri juga gitu. Oke. Contoh ya di Weird Genius gue ada Eka nih. Ya. Founder kan gue dan Eka gitu. Itu kita nggak pernah berantem soal duit. Justru berantem yang kecil-kecilan persenannya. Enggak Kak, lu tuh harus lebih gede. Enggak Rap, lu harus lebih gede. Jadi kita lebih berantem ke arah situ gitu. Jadi bukan berantem gue harus dapat lebih gede. Enggak ada gitu. Enggak ada. Even di Weird Genius, terus yang tim maraton gitu, enggak ada yang berantem karena hal gitu, enggak ada. Itu duit tuh buat kita tuh berantem karena duit adalah berantem paling sampah yang pernah ada. Wow. Dan itu yang itu bukan itu pegangan gua gitu. Sampai sekarang. Gitu ya. Itu bagus sih. Kayak level berantem orang yang biasanya paling sensitif dan paling receh ya. Itu karena duit sih. Dengan keluarga, dengan teman-teman sendiri, itu sesimpel karena duit sih. Perceraian karena duit juga salah satu hal yang lucu banget sih. Exactly. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utama aku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Can I go back a little bit about a grief? Yeah. So, back then, before all this happened, I always feel that I can control everything in this world. Gue selalu berpikir gue bisa ngontrol semuanya. Semuanya tuh pasti di tangan gue, pasti bisa gue kontrol gitu.
Tapi ketika grief ini terjadi dan seperjalanannya, gue belajar kalau there is something that you cannot control. And there is something that bigger than human being yang selama ini selalu gue deny. Which is, gue gak tahu itu is a good thing or not, gue gak tahu. What do you think, Bill? Kita ini hanyalah serpihan debu di universe. I agree. Kita Yeah. kecil sekali dan kita manusia yang kuat, tapi ada suatu yang lebih besar. Ada satu energi yang sangat-sangat besar. Greater being, right? Iya, dulu gue selalu mikir kayak semua bisa gue kontrol nih, semua bisa gue pegang nih. Pas itu terjadi, oh my, wah itu gitu gila banget sih. Itu langsung ngubah pikiran gue. Nggak semua bisa gue kontrol. Beberapa hal harus gue lepas ke orang. Dulu selalu gue pengen semuanya semua under gue, semuanya bukan under gue, sorry. Semuanya ayo bareng gue gitu. Harus gue yang pegang nih, harus gue yang kerjain gitu. Setelah itu terjadi, pelan-pelan, ya diajarin juga sama Cynthia juga kayak, yuk pelan-pelan deh, coba kasih tanggung jawab ini ke si A, tanggung jawab ini ke B, jangan semua yuk pegang gitu, kayak gitu-gitu. Ya itu yang gue pelajarin dari grief ini sih. Tapi yang bisa kita pahami di sini yaitu kita lahir dengan tanggung jawab sih. Kita lahir dengan tanggung jawab dan Nyebelin gak sih? Ya. Menurut lu lahir dengan tanggung jawab? Ya. Meanwhile lu lahir gak ngerti apa-apa tapi udah ada tanggung jawab kan? Ya. Wow. Kita datang dengan visi dan misi yang dimana sampai kita mati itu kita bertanggung jawabkan. Ya. Kenapa lu lakuin ini di dunia ini gitu? Oh, I always ask that question by the way. Buat apa gue lahir di dunia ini? Buat apa ya? And I found the answer. Yaitu gue merasa gue lahir itu untuk either untuk membahagiakan orang lain atau membantu orang lain. Cuma dua itu. Ya. Cuma dua itu. Entah itu terdengar NPD or something, but I don't know. Gue merasanya seperti itu sih. Ya. Makanya gue belum menemukan cara happiness diri gue sendiri sampai sekarang. Ya. Nggak tahu. Mungkin aku dapat ini di usia aku yang 25 tahun ya. Cara pikir dan siapa tahu 5 tahun lagi aku berubah gitu. Tapi aku menyadari setiap orang itu lahir di dunia ini tuh ada visi dan misi yang dia emban, which is let's say di sini ada Bilal. Di course ini ada Bilal. Untuk si Reza itu bisa menyampaikan pesan-pesan yang sampai ke audience, itu harus ada saya sebagai yang nge-triggernya gitu. Dalam konteks apapun, misalnya di sini ada tim kita, ada teman-teman kita. Kalau nggak ada mereka, pasti ada hal atau puzzle yang belum lengkap. Nah, kita hadir di dunia ini tuh untuk melengkapi puzzle-puzzle hidup orang lain juga, which is tadi kita memberi, kita berbagi. Exactly. And I just lost my one piece, so itu yang bisa aku tangkap karena tidak bisa segala hal itu bersifat individu. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama dari Don Nol Deserve. Cara melupakan orang gimana, Bang? Lu tidak bisa melupakan orang. Lu cuma bisa menggantikannya. Siapapun individunya itu akan terus ada di kepala lu, di hati lu. Even itu baik atau jahat, ya itu cuma bisa digantikan. Nggak bisa dilupakan. Cing, gue bisa ngomong gitu anjing. Wow. Tadi gue flight aman-aman aja perasaan. Nggak ada turbulence, kenapa ya? Emang di bawah lampu yang sangat agak menyebalkan nih lampunya. Karena aku lagi di fase itu makanya aku tadi diam kayak. Hah? Kita nggak bisa melupakan orang.
kita bisa menggantikannya. Cuma bisa digantikan ya. Iya. Kenapa harus dilupakan? Dan memang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan kadang kita berpikir bahwa melupakan itu adalah cara terbaik untuk transisi ke orang yang baru gitu. Pengecut dong. Dan setahu juga otak kita bukan didesain untuk bisa melupakan sih. Walaupun itu trauma atau luka-luka, maka solusinya yaitu dengan memaafkan dan menghadapinya kan. Tapi kan orang bisa aja komentar, tapi rap itu indah banget masa-masa itu dan aku takut tidak bisa menemukan keindahan itu lagi di masa yang akan datang. It happens on me right now. Ya, gue selalu menanyakan hal ini gitu. Kapan ya bisa nemuin orang kayak Lula lagi? Kapan ya? Ya jawabannya ya nggak pernah bakal ada. Individu seperti dia ya dia gitu. Dan menggantikan itu kan bukan berarti mengkhianati. Anjing, gue bisa ngomong gitu lagi anjing. Gila rap. Weh. Keren lu. Cynthia kaget ya. Menggantikan kan bukan berarti mengkhianati orang tersebut gitu. Despite itu orang itu masih ada atau enggak, baik atau buruk gitu. Ya cuma tergantikan aja. And everybody is replaceable. Termasuk saya. Kalau gue tidak bisa memimpin tim gue dengan baik di maraton, ya gue bisa digantikan oleh siapapun. Setuju. Kalau gue di Weird Genius tidak bisa memberikan andil yang baik, berarti gue akan digantikan. Dan wajib untuk digantikan. Everybody is replaceable. Sorry to say, kalau lu tidak layak menjadi host Suara Berkelas, lu akan digantikan. Mungkin. Ya. So everybody is replaceable. Ya. Gitu. Jadi ketika lu di posisi lu harus menggantikan individu orang yang tadinya lu mau lupakan, pengecut aja sih. Menggantikan bukan berarti pengkhianatan. Reza Arab 2026. Kita ke pertanyaan berikutnya. Lepas cowok. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan kedua. Dari Ineng 239. Izzy nanya, Bang, lu pernah membayangkan gak lu punya anak laki-laki dan lu akan jadi ayah? Lu akan jadi ayah yang seperti apa? Pertanyaan berkelas dari teman-teman berkelas. Thanks for the question. Tadinya pernah mikir punya, terus gua kubur dalam-dalam. Akhirnya gua punya mimpi itu terbuka lagi, atau chance itu terbuka lagi, harapan itu terbuka lagi. But then she's gone. Dan itu udah gua kubur dalam-dalam. Ya maka kalau di posisi sekarang ditanya pernah kepikiran punya anak apa enggak? Kayaknya enggak deh. Untuk sekarang ya? Ya, tapi di fase pernah itu gimana tuh? Di fase pernah kayak. Di fase pernah. Oh, gue bakal kelabing sama anak gue, coy. Wah. Oke. Anak gue bakal gue ajarin bandel tuh gini. Even cewek gue kasih tau nih, cowok nih begini nih. Cowok nih begini gitu. Gue bercandanya seperti itu. Cuma ya. I will tell them the truth about the world. Yeah. How cruel it is. Masing-masing individual seperti apa. Bapak lu kayak gimana dulunya. Emak lu gimana dulunya. Kayak gitu lah. Ya
supaya gini, kalau guanya nggak open, anakku nggak bakal open. Ya. Itu. Kalau ya cuman ngedidik doang mah jadi guru aja, ngapain jadi orang tua gitu. Ya lu harus jadi open juga kan sama anak lu. Ini mah opinion walaupun gue belum punya anak ya. Pengennya. Gue pengen adopsi anak tahu. Cuma nggak tahu syaratnya, katanya mesti A B C, katanya ribet banget. Gue nggak ngerti. But I really wanna adopt. Karena gue yakin gue nggak bisa punya anak. What do you mean? Ya udah gue kubur dalam-dalam aja. Udah, I don't think I will have that chance anymore. Makanya gue selalu ngasih nama tengah ke anak orang-orang terdekat gue. Manajer gue nama tengah anaknya dari gue, bentar lagi lahir. Terus personelnya Virginius Roy, nama tengahnya dari gue, nama tengah anaknya dari gue. Dan mungkin yang lain-lain nyusul. I don't know, because I feel like I want and I will never have that chance. Gak tau. So, gue bakal tinggalin legacy, yaitu nama tengah ke orang. Sounds stupid. Apakah itu pernyataan 100% atau ada celah 2-3% untuk per sekarang? Ya per sekarang. Per sekarang. Udah gue kubur. Even though ke gini, I'm just gonna be honest. Adalah beberapa yang berusaha mendekatkan diri. Ya gue blatantly honest, ya gue masih nyangkut, gue masih sayang, cinta gue masih ada di almarhumah, dan lu nggak bisa memaksakan itu, dan lu harus menerima itu gitu. Dan perbandingan itu akan terus ada. Terdengar jahat, tapi mau gimana gitu, mau gimana? Mungkin one day ya akan tergantikan. Apakah ini pertama kali terbuka tentang hal ini di sini? Ini pertama kali. Wow, thank you. Thank you udah terbuka, bro. Kita ke pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga dari Lukman. Kok bisa jadi orang baik terus, Bang? Dan gimana caranya tetap percaya diri walaupun banyak yang kritik dan gak suka dengan cara pandang Abang? Gue gak ngerti ya kenapa orang bisa kayak ngeliat gue tuh baik tuh apa sih? Gue tuh gue nggak ngerti konsep baik yang mereka lihat tuh seperti apa. Karena menurut gue yang gue lakukan adalah yang seharusnya dilakukan oleh semua manusia. Sewajarnya aja. Contoh, gue waktu itu nolongin orang nih kecelakaan. Gue masih ingat banget waktu di Jogja. Gue lagi makan bebek di warung gitu. Hujan gede, ada orang keseret, gue nggak videoin, gue nggak pernah videoin apa-apa. Terus rame tuh video di mana-mana gitu. Gue nggak bantu gitu, gue bantuin, gue kasih mobil gue buat ke rumah sakit, ya ada. Itu wajar. Kenapa kayak gitu harus diglorifikasi? Gue nggak paham, nggak ngerti gue konsep baik tuh apa. Baik sama wajar kayaknya. Kayak lu orang salah tangkap deh menurut gue deh. Bukannya harusnya semuanya seperti itu ya? Atau gue yang salah mikir? Baik tuh baik apa dulu? Nggak ngerti gue. Jerong baik mulu. Baik tuh apa? Enggak kok. I have my bad side as well. I have my bad side as well. Cuma ya of course nggak diumbar kayak gue begini begitu. Ya buat apa juga gitu. Buat apa juga. I'm not perfect. Pertanyaan kedua ya apa? And how is
Oh, gimana cara kamu bisa dealing dengan orang yang tidak menyukaimu, dengan kritikan, dengan orang yang emang membenci kamu gitu, dan kamu tetap pede-pede aja gitu. Why the fuck should I deal with them? Just, I mean, just don't sit on the same table with me. Itu aja. Iya, gue ini gue pernah ngomong. Gue selalu percaya orang yang frekuensinya A itu akan ketemu sama frekuensinya yang sama juga gitu. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Lu mau maksain kayak gimana kayak nggak bakal bisa. Ada orang yang ngumpul ngomongin orang mulu, ya bakal ngumpul itu gitu. Ya. Tapi ada orang yang ngumpul untuk support satu sama lain, nggak ngejatuhin satu sama lain. Ada tuh tim maraton gue tuh, nggak ada tuh kita orang ngomongin orang tuh nggak ada, ngecengin satu sama lain ada gitu. Baru terjadi tadi ngecengin satu sama lain ada di grup gitu, tapi nggak pernah ngomongin orang. Palingan kayak cuman kayak sekelibat nih begini. Oh udah, balik lagi. Gimana kerjaan lu? Apa nih yang bisa kita bantu? Apa nih yang bisa kita support gitu? Just don't. Jika lo kayak apa yang lakuin sama orang yang nggak suka sama kita, just don't deal with them. just let them be. Because in this industry is small. Yeah. Kalau dipikir besar industri showbiz, digital entertainment business, apapun itu it's not that big. At the end of the day lu bakal ketemu kok. Yeah. Lu bakal ketemu kok. Ngapain lu benci buat apa? Buat apa gitu. Benar. Gue pernah syuting gitu. Gue pernah syuting terus denger si A, salah satu lah pemain, iya dia gini. Oh, ya at least dia baik sama gue. Dia nggak jahatin gue, ya udah gitu. Udah, stop di situ aja gitu. Walaupun realitanya gue ngeliatnya buset gitu. Ada realitanya ada gitu. Kayak buset, kok bisa ya orang gini ya? Gitu. Tapi udah stop di situ aja gitu. Dan ya udah, I don't fuck with them. Gue cuma I mind my own business. Dah, that's all. Karena kan nggak ada yang bakal peduli sama lu gitu. Lu ke depan jalan nih. Terus lu tiduran di tengah jalan gitu. Let's say gak ada mobil. Orang cuma bakal ngeliat doang. Yeah. Paling 4-5 detik. Abis itu udah. They will mind their own business. Dengerin lagu mereka lagi kayak, apaan sih? Udah. Kayak gitu doang. Yeah, you just don't deal with them. Itu aja sih kalau gue. And I never will deal with them. Yeah. Just focus who loves you, who cares about you, who supports you. Because that matters for me. Karena aku juga ketika ngeliat orang yang waktunya habis untuk menghujat orang, menjatuhkan orang, yang dari POV kita justru kayak, kasihan juga nih orang ya, kayak there's something wrong with them gitu ya, karena mereka menghabiskan waktunya untuk jatuhin orang, ngomongin orang, just secara intrinsik pasti ada yang bikin mereka nggak happy gitu ya. Tapi kan lu posisinya lu bertanya, there's something wrong with them. Tapi kalau lu memposisikan diri lu di POV mereka happy loh. Mereka happy ngelakuin itu. Yeah. Mereka happy loh. Mungkin itu yang mereka butuhkan. We never know. Mungkin dengan begitu mereka mendapatkan validasi. Ya, power. Yeah, let's just say this is a simple example. Gua nggak tahu. Correct me if I'm wrong. Gua tuh tidak menyalakan notif Instagram gua. Ya karena it will be like thousands gitu. Jadi gue matiin. Tapi buat account fake atau account yang ya orang normal, terus mereka komen dan banyak likes-nya, itu kan masuk ke mereka. They get validation from it. Dan itu bikin mereka happy gitu. Karena itu yang mereka gak pernah dapetin gitu. That's the point, ya.
I don't need that. They need that. So gapnya adalah ya nggak ada yang salah. Benar. Ya udah gitu, ya udah aja gitu. Ya udah aja gitu. Ya. Nah, itu pelajaran gue dapat sendiri Itu sih. good point sih. Kayak semua orang mencoba memahami gua apa yang terjadi di kepala Reza Arab. Dikonteskan ke mereka. Jadi ada gap karena yang mereka kejar itu mungkin 100 likes dulu gitu. Dan itu mereka happy dari sana gitu. Sedangkan kita udah mati notifikasi. Iya, sedangkan Ya, kita ya, mati ya. notification, iya. Ya. Sedangkan mereka menyalakan itu buat, ada yang like komen gue nih, komen gue begini, nge-like. Makanya komennya, sorry ya, sekarang in this era nggak tahu ya, digital terutama, yaitu komen tuh template. Komen template supaya apa? Likes-nya banyak. Either template, rage bait, supaya likes-nya banyak gitu. Ya. And they're happy with that. Gak kerasa 1 jam lebih ya. Gue gak tahu kalau itu 1 jam sih. I mean, ya gak kerasa sih. Sebelum aku tutup, Oh, worst advice. jangan di-spill itu dong, kan aku yang nanya. Oh shit, oke. Ya. Gak usah di-cut ya, Andi. Oke. The worst advice yang pernah kamu terima. Lu tuh bisa berdiri sendiri. Lu tuh bisa berdiri sendiri. That's bullshit. Gua bisa sampai titik sekarang itu karena gua bareng-bareng sama yang lain. Wow. Lu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Even the president need an advisor. Yeah. Jadi nggak bakal lo bisa berdiri sendiri, lu nggak mungkin. Jadi gue juga tidak menyetujui kalau kayak oke, suksesnya Marathon tuh karena YB gitu, karena Reza Arab gitu, Reza Oktavian gitu. What do you mean? Kalau nggak ada anak-anak yang lain, gue nggak akan jalanin dan tidak akan pernah terjadi. Setuju sekali. Udah genius, nggak ada Eka. Siapa yang bahasain apa yang gue mau? Gue nggak ngerti musik. Gue buta nada, nggak ngerti musik. Gue cuma membahasakan, kak gue mau begini kak gue mau gitu. Eka yang membahasakan gitu. Jadi sebuah musik gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi that's the worst advice yang pernah gue denger sih. Kayak lu tuh bisa sendiri tahu. Buset. Good luck. Kalau gue gitu, good luck deh. Ada quotes yang aku suka sekali, yaitu kalau kamu mau pergi cepat maka pergilah sendiri. Kalau kamu mau pergi jauh maka pergilah bareng-bareng. Kalau dari gue beda. Bukan Oke. beda, kurang lebih sama. Lu punya jala gede banget nih. Jalanya tuh bisa kayak ngambil semua ikan di laut. Ya. Semua ikan di laut lu ambil bisa nih. Oke. Set. Tapi lu mau tampung di mana? Lu gak bakal bisa tampung semua ikannya sendiri. Jadi kenapa lu gak share sama yang lain? Buat gue itu. Terima kasih banyak Reza. Iya. Udah berkelas. Harusnya horor. Gitu kan? Nah bagi teman-teman yang mau lihat karya Reza Arab di layar lebar, bisa nonton di bulan Agustus. Ya. Harusnya horor. Harusnya horor 20 Agustus 2026. Ya. Thank you Reza, udah kesuara berkelas. Sehat terus. Yang tergantikan bukan berarti pengkhianatan. Reza 2026. Terima kasih semuanya.